Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban fihi ala kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang layak untuk kita ucapkan pada malam hari ini selain daripada pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata kita diantarkan oleh Allah ke hari-hari terbaik dalam satu tahun yang Allah Subhanahu wa taala putar. Hari-hari yang paling mulia. Ini adalah mutiara dari bulan suci Ramadan. Mutiara yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang diburu oleh orang-orang yang kenal dekat dengan Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Inilah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, di mana para ulama sepakat bahwa malam hari dari 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan khairu ayyamid dunya. Itulah hari-hari terbaik dalam satu tahun yang Allah Subhanahu wa taala gilirkan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada hari-hari tersebut. Malam hari ini adalah malam yang ke-21 dari bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, minta dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan kita sampai ke penghujung dari bulan suci Ramadan dalam kondisi kita semuanya sehat walafiat. Kita semuanya bisa mengisinya dengan amal soleh ibadah kepada Allah, dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu jamaah sekalian, menuju kepada orang-orang yang takwa, gelar takwa, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang beruntung, kita harus mengikuti dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan salafun salih. Bagaimana mereka mengisi 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Kita lihat sejenak agar 10 hari terakhir ini, malam-malam terakhir ini menjadi maksimal bagi kita semuanya. Perhatikan, simak dan usahakan agar kita semuanya bisa meniru dan meneladani mereka. Bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa beliau radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk idza dakhala al-ashr, ketika sudah masuk ke 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, syadda mi'zarah, mengikat kencang ikat pinggangnya. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad mengatakan jadda wa syadda mi'zarah. Rasulullah serius, sungguh-sungguh, tidak main-main ibadahnya. Benar-benar serius Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai digambarkan syadda mi'zarah, ikat pinggangnya diikat dengan kencang. Artinya Rasulullah sudah tidak lagi menginap di rumahnya, tidak lagi tidur bersama dengan istrinya,
Inilah salah satu wujud dari keseriusan, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan jamaah sekalian dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bainal isya'aini. Rasulullah setiap malam antara maghrib dengan isya Rasulullah mandi. Rasulullah mandi, membersihkan dirinya karena akan sebentar lagi akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatatayyab wa yatazayyan. Rasulullah memakai wewangian. Rasulullah menghias dirinya. Bahkan yartadi ahsanats thiyab, mengenakan pakaian yang paling bagus, yang paling baik. Masya Allah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau berjumpa dengan orang yang kita cintai, yang kita rindukan, pasti kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Pakaiannya disiapkan, kondisinya disiapkan. Inilah ikhwatal iman yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat juga mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh beliau. Tamimud Dari, salah seorang sahabat, beliau kemudian melakukan apa? Kana yashtari hullatan, sampai beliau membeli baju khusus untuk 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan harga bi-alfi dirham, 1000 dirham. Beliau beli khusus. Luar biasa memang penyikapan salafun as-salih, karena mereka tahu hakikatnya. Ini adalah saripati dari bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir ini, 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Sampai membeli 1000 dirham harganya itu. Baju yang terbaik. Kalau kita baju yang terbaik kita hanya nanti untuk lebaran. Tapi hari-hari seperti sekarang ini memakai pakaian yang biasa, bahkan asal-asalan. Jangan sampai semacam itu. Pakai pakaian yang terbaik. Sebab ini adalah idnya kita. Ini hari rayanya orang-orang yang beriman. Hari rayanya seorang muslim adalah tatkala dia diberikan taubat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ka'ab ibn Malik ketika Ka'ab ibn Malik mendapatkan informasi bahwa dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata kepada Ka'ab ibn Malik, "Abshir bi afdali yaumin mundu an waladatka ummuk." Bergembiralah wahai Ka'ab, engkau berada di hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Kenapa? Karena Ka'ab ibn Malik dapat langsung informasi bahwasanya dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dapat informasi dari malaikat kepada kita, ya fulan, dosa-dosamu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diterima taubatmu oleh Allah. Ini hari raya bagi kita. Inilah ikhwatal iman. Jadda wa shadda mi'zara. Benar-benar sungguh-sungguh Rasulullah kana yajtahid, katanya Sayyidah Aisyah, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kesungguhan Rasulullah di 10 malam yang terakhir tidak pernah dilihat, tidak pernah didapatkan oleh Sayyidah Aisyah di hari-hari yang lainnya. Hanya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Ya, kita ikuti. Kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidah Aisyah, bukan hanya serius semacam itu, tapi Sayyidah Aisyah mengatakan wa ahya lailah, malam harinya dihidupkan. Hidup malam harinya dengan ibadah, dengan taqarrub, dengan ibadah taat kepada Allah, bukan dengan main-main, bukan dengan nongkrong, bukan dengan duduk di kafe, bukan dengan menonton televisi, bukan dengan ngobrol. Ada orang yang dia kemudian mengatakan, mau kemana? Mau ke masjid. Untuk melakukan apa? Mau iktikaf. Tapi ternyata ketika iktikaf, sebagian besar waktunya dihabiskan hanya untuk mengobrol. Karena dijadikan ajang untuk bertemu. Bertemu dia. Dia bawa makanan, lalu kemudian mengobrol ke sana kemari. Bahkan yang menjadi obrolannya adalah pembicaraan aib orang lain. Yang dibicarakan adalah keburukan dari teman dan saudaranya. Apakah semacam ini i'tikaf?
Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan, bahkan beliau membuat satu tempat khusus untuk beliau. Kalau ada sahabat yang kemudian membaca Al-Quran terlalu nyaring suaranya sampai mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, "Khaffif min sautik." Rendahkan suaramu. Sebab saya sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lainnya juga sama. Disebutkan juga oleh Sayyidah Aisyah, itu sahabat ka'annana la na'rifu ba'duna ba'dan. Kita itu kayak orang yang enggak kenal satu dengan yang lainnya. Karena sudah apa? Sibuk dengan ibadah. Ada yang tilawah, ada yang membaca, ada yang tahajud, qiyamul lail, ada yang berdoa, ada yang berzikir. Macam-macam ibadah yang mereka lakukan. Ini ahya lailah. Mereka menegakkan salat. Kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, disebutkan juga oleh Abdullah ibn Umar, kunna qara'na fil laili ala qadril mi'in. Kami itu kalau sudah 10 hari terakhir, satu rakaatnya itu, kalau sudah salat malam, itu minimal itu 100 ayat. Satu rakaatnya itu minimal 100 ayat. Luar biasa ini ikhwatal iman. Ini yang dilakukan oleh mereka. Bahkan dikisahkan oleh Al-Imam Al-Zahabi itu dalam Siyar A'lamin Nubala, fakanu yattaki'una 'alal isi. Mereka itu sampai ada, karena dari saking lamanya mereka pegang tongkat. Mereka pegang tongkat itu karena sudah saking lamanya berdiri itu ketika salat malam dan berpegangan dengan tongkat untuk menopang dirinya itu, ikhwatal iman. Ahya lailah, luar biasa jamaah sekalian. Nah, ini kita ikuti. Ini mulai malam ini terus sampai nanti hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan tidak hanya itu, kata Sayyidah Aisyah, wa ayqadha ahlah. Dan juga Rasulullah mengajak keluarganya. Rasulullah membangunkan keluarganya karena tidak mau masuk surga sendirian. Keluarganya diajak, istrinya diajak, kalau istri suaminya yang diajak. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal laili wa ayqadha ahlaha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang lelaki yang dia salat malam dan juga membangunkan istrinya untuk salat malam. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita salat minal lail, dia salat pada malam hari, wa ayqadhat ahlaha, dan dia membangunkan keluarganya, suaminya. Nah, ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam hal-hal kebaikan. Sampai kata Abdullah bin Umar itu, kana abi, ya, dulu bapak saya itu, maksudnya Umar bin Khattab, kalau sudah di malam hari itu shalla minal lail, salat malam, fa idan tasafa al-lail, kalau sudah separuh malam dia ketuk pintu dari anak-anaknya, as-salah 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 as-salah, salat salat. Diketuk pintu rumah dari anak-anaknya, dibangunkan, as-salah as-salah. Semacam itu ikhwatal iman. Dan beliau mengucapkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan sabar. Memang butuh kesabaran, ngantuk, capek, tetapi insyaallah ganjarannya adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sekarang awal yang bagus, kita semakin semangat bukan semakin kendor. Kita semakin giat bukan semakin malas. Kita semakin bersungguh-sungguh bukan semakin berat untuk melakukan ibadah, termasuk juga salat tarawihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Terakhir Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ara'aitani in alimtu anna al-lailata lailatul qadar, bagaimana ya Rasulullah kalau sekiranya saya tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang perlu saya baca? Madza aqulu fiha, apa yang perlu saya baca? Quli, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini perbanyak ini. Dan kata para ulama, ini sekarang adalah malam 21. Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Habib Al-Haddad juga mengatakan kalau bertepatan dengan malam Jumat itu diharapkan peluang besar untuk terjadinya
adanya malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.